Ya, halo semua. Balik lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video review dari TRN TA1 ya. Sebelum videonya dimulai, seperti biasa disclaimer dulu. TRN TA1 ini merupakan barang sponsor ya, disponsori oleh HiFiGo. Terima kasih HiFiGo sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mereview TRN TA1 ini. Meskipun TRN TA1 ini disponsori, tapi ini merupakan 100% opini saya pribadi. Yuk kita mulai. Si TRN TA1 ini merupakan hybrid yang terdiri dari single dynamic driver dan single Knowles balance armatur. Untuk video unboxingnya, saya masukin link di deskripsi. Yuk kita mulai dari si build quality-nya. Build quality-nya si TRN TA1 ini solid banget ya. Ini penggunaan udah 3 mingguan. Nggak ada nambah scratch satupun. Ini masih kinclong kayak brand new inbox. Untuk dari MMCX-nya yang sering kali saya cek setiap kali unboxing, aman juga, ini solid. Nggak longgar, nggak wobbly, nggak free spin ya. Ini aman banget. Untuk dari segi driver flex pun ini aman ya. Nggak ada saat ditancepin kuping, nggak ada cek ya, nggak ada kayak gitunya. Kiri kanannya juga balance, nggak ada channel imbalance aneh-aneh ya. Cuman kalau ngomongin build quality dari kabel mungkin ya, ini agak sedikit mudah untuk tangle, apa Indonesianya? Terlilit ya, agak mudah untuk terlilit. Kalau fittingnya gimana? Fittingnya si TRN TA1 ini saya pakai ear tips seperti biasa Final Type E sih. Itu in my opinion paling nyaman di kuping saya. Tapi pakai ear tips generik bawaan dari si dus TRN TA1-nya juga aman-aman aja sih. Untuk tonalnya saya tes pakai Final Type E dan juga si ini ya, AK-P51. Yuk kita masuk ke tonalnya. Tonalnya si TRN TA1 ini kayak apa sih? Dia suaranya model W shape ya, W shape. Kayak apa tuh? Dia ada aksen di bass, mid-nya maju, intimate. Treble-nya di ujungnya ada, ujung banget sih, di ujung treble-nya ada pick ya, tapi ini treble-nya pembawaannya smooth. Yuk kita bahas satu persatu dari bass-nya. Bass-nya kayak apa sih? Dia lumayan ngebass, fokusnya di area mid dan upper bass-nya. Tapi ini bukan bass cannon ya, bukan bass cannon. Bass head kayaknya saya rasa nggak cocok deh pakai ini. Dia model bassnya punchy, speedy, dipakai double pedalan untuk metal pun ini aman. Kalau saya harus komplain dari bassnya, dia area sub bassnya agak sedikit gimana ya. Kalau kalian ngedengerin ini tuh kerasanya, tambahin rumble sedikit di area sub bassnya kayaknya mantep banget ya, itu aja sih kayaknya. Kalau saya harus komplain dari sisi bassnya. Kita masuk ke mid-range-nya. Mid-range-nya kayak yang saya sebut tadi, dia forward, dia maju, hampir ke depan muka ya, intimate untuk genre lagu-lagu J-pop nih, atau OST anime ya. Kayak lagunya si NZK ya, Sawano Hiroyuki, yang albumnya apa nama albumnya? Afid dan Ivy ya. Saya suka banget ngedengerin kedua album itu make si TRN TA1 ini. Kerasa gimana ya, dapet lah feel-nya, dapet dia karena ada kolorasi juga di area mid-nya. Cuman kalau harus nitpick dari si kolorasi mid-nya, vokalnya di vokal siapa ya, penyanyi tertentu tuh terkesan agak sedikit nasally ya. Sedikit banget sih, itu juga karena saya compare-nya langsung ke daily driver saya HD600 ya, nggak fair sih. Treble-nya, dia pembawaan treble-nya itu gimana ya, smooth sih, nggak nusuk, nggak ngebosenin,
Masih airy dan masih dapat sparkle-sparkle-nya ya. Dia untungnya nggak begitu metalik macam tipikal budget IM ya. Ini mungkin terbantu karena penggunaan balance armatur yang dari Knowles ya. Teknikalnya untuk dari sisi detail retrieval. Dia lumayan bisa nunjukin detail, tapi memang nggak begitu banyak micro detail sih, kayak model-model contohnya yang lebih premium atau memang lebih mahal ya, price bracketnya di atasnya si TRN TA1 ini. Tapi ini kalau mengukur dari kelas harganya, in my opinion ini decent banget ya, lumayan loh ini. Soundstage-nya, dia nggak luas, jujur aja ini nggak luas. Tapi untungnya dia bentuknya simetris, dalam artian tuh kalau ini kotak dia ya persegi, beneran persegi, bukan persegi panjang, nggak oval ya. Jadi dengan adanya stage yang simetris ini, keuntungannya apa sih? Kalau kalian termasuk salah satu gamers juga nih, ini untuk dipakai gaming FPS macam CSGO atau Apex Legends ini enak banget. Saya sering juga pakai IM ini untuk gaming ya. Imagingnya gimana? Dia lumayan oke sih, tapi memang nggak begitu holografik banget. Nggak begitu apa ya bahasanya, nggak begitu convincing saat gambarin suara objeknya. Tapi untuk price-nya ini masih, ya memang price-nya seginian ya, rata-rata begitu sih ya. Jadi apa kata lainnya, decent lah ya, mungkin lumayan. Untuk dari positioning dan separasi, konteksnya kalau musikan gimana? Kalau untuk musikan ini memang nggak tajam banget ya, dia ngasih gambarin positioningnya dan separasinya. Tapi kalian masih bisa kok untuk ngedengerin, untuk misah-misahin instrumen apa sih yang lagi bunyi, atau juga vokal yang mana sih, yang nada apa sih yang lagi nyanyi, ya ini masih bisa kok. Gaming ya, konteksnya kalau gaming. Ini untuk nyari footstep jelas asalnya dari mana. Bassnya juga nggak overly done ya, nggak begitu overpowering ya, dia nggak nutup ke footstepnya. Kita bahas timbernya ya, kayak apa sih? Timbernya dia lumayan oke ya, lumayan oke tuh dalam artian dia nggak paling natural, tapi masih layak untuk dipakai ya. Dalam artian, contoh, saya abis dengerin HD600, tiba-tiba swap ke sini nggak berasa, wah ini kok timbernya jadi gini banget ya, nggak kayak gitu, masih fine-fine aja untuk pakai ini ya. Dari sisi koherensinya gimana sih? Si TRN TA1 ini kan dual driver ya, 1 DD dan 1 balance armatur. Ini cukup koheren kok untuk dipakai harian, saya pakai ini juga nggak masalah ya. Apalagi kalau konteksnya nih kita masukin compare-nya ke contoh kayak KZ ZS10 Pro atau TRN V90 yang sebelum ini ya. Ini jauh lebih keren suaranya. Dalam artian contohnya kayak apa sih koheren-koheren itu? Jadi contohnya nggak kayak misalkan ini manufaktur nemu dynamic driver sisa dan balance armatur sisa, ayo kita beli, kita combine ya, padahal dua suara itu nggak sama ya. Jadi istilahnya kayak dipaksain suaranya jadi satu. Di sini enggak, di sini masih ya aman lah. Kita masuk ke komparasi. Kalau di compare yang harganya mirip-mirip si TRN TA1. Contoh, BL05 dari Blonde. Dia tuningannya beda. Si BL05 lebih ke arah Harman ya, meski dia ada peak di treble-nya sih, kerasa tajam tuh di situ. Si BL05 kalau kalian nyari yang bassnya lebih satisfying, di situ lebih dapet. Treble juga dia lebih ngecering ya, jadi gimana ya, lebih fun kali mungkin ya si BL05 dibandingkan ini. Teknikalnya in my opinion masih sekelas lah, di price bracketnya ini mirip-mirip teknikalnya, cuman beda di tonalnya aja. Dan plusnya BL05 itu dia single dynamic driver dan udah pasti koheren ya. Contoh lainnya, kalau dibandingkan sama ZS10 Pro, kayak apa sih?
si ZS-10 Pro dari KZ dia V-shape, ngebas, nampol, ngecering. Ceringnya in my opinion agak overly cering ya, menuju ke arah nusuk ke kuping saya. Stage-nya lebih luas di ZS-10 Pro. Technical in my opinion masih 11-12 lah sama ZS-10 Pro. Kalau suara lebih koheren sih ini ya. Timbre juga in my opinion lebih natural di sini. Kalau harus nyebut satu lagi deh, tambahin TRN V90 ya, kan tadi saya sempat sebut kalau nggak salah di awal-awal. Dia juga V-shape, dia ngebas dibandingkan ini, dia lebih ngebas, lebih nampol, jauh lebih ngecering tajem. Itu menurut saya udah ya metalik juga si V90. Technicalnya in my opinion 11-12, masih sama di price bracketnya. Suara jelas jauh lebih koheren si TRN TA1. Timbre juga jelas lebih natural TRN TA1 dibandingkan V90. Jadi konklusinya apa sih? Si TRN TA1 ini in my opinion nih, salah satu opsi decent banget untuk kalian yang cari IEM budget yang fun, nggak overly bassy, nyari vokalnya yang intimate, atau playlistnya J-pop atau OST anime ya. Dia pembawaan treble-nya juga smooth tapi nggak boring, masih ada sparkle-nya, dia ada di ujungnya, masih dapet. Paling segitu aja review kali ini ya, saya simpan dulu IEM-nya, saya pegel. Saya juga mau sedikit mengingatkan ya, tolong selalu patuhi prokes ya, yang ketat prokesnya, jangan sampai kena COVID kayak saya. Ini udah hari ke-42 dari tanggal pertama saya terkonfirmasi. Hingga saat ini saya masih batuk-batuk juga, ini saya nahan-nahan batuk nih. Selain itu juga tenggorokan saya sakit sampai sekarang. Suara saya juga agak sedikit bindeng dan lebih serak dari biasanya kayaknya ya. Selain itu juga saya sampaikan permohonan maaf kepada Hi-Fi Go karena reviewnya terpending terus ya, terdelay karena COVID. Karena saya nggak beres-beres ini batuknya dan juga suaranya ya beginilah. Ya udah, sekian curhat dari saya ya. Seperti biasa jangan lupa makan, minum ya, mandi supaya nggak bau, tidur yang cukup, jangan begadang terus ya, jaga antibodi kalian, dan juga olahraga. Kalau bisa olahraganya ya yang aman lah. Kalau bisa di rumah lebih bagus di rumah. Tambahan satu lagi, berjemur ya. Ya udah, sekian dari saya. Terima kasih udah mampir. Bye. Ya halo. Oh my god.